Irma, Johan, Kasih, Lila, M. Akbar, M. Median, Melati, Muhammad Solehan, Muhammad Fakih, Muhammad Rifai, Naila, Nafida, Putri, Rati, Rehan, Tyson, Risma, Mawar, Safa, Tio, Billy, Zidan. Kita masuk ke materi pemanasan global. Sebelumnya di rumah udah pada belajar belum? Udah. Nah, kita masuk ke kegiatan kita kali ini. Jadi kita ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama kita akan mengidentifikasi masalah. Kemudian kita akan melakukan pengumpulan data melalui diskusi. Terus kalian akan melakukan pengolahan data dan diskusi lagi. Terus kemudian dengan cara ya nanti kita lihat dari materi, sama nanti kesimpulan di akhir. Nah, ada yang mau nanya nih, mengapa cuaca saat ini sering berubah-ubah secara tidak menentu? Apa hubungan perubahan cuaca ini dengan pemanasan global? Kira-kira di sini ada yang tahu dah? Yang tahu abang kasih poin. Yang tahu abang kasih poin. Angkat tangan ya, atau orang jangan bukan. Oke, karena abang tengok ada yang tahu, jadi langsung abang Nibara jawab ya. Mengapa cuaca saat ini sering berubah? Itu merupakan dampak dari pemanasan global. Nah, hubungannya itu karena dengan pemanasan global ini, perubahan itu sering jadi kayak tidak menentu. Kadang sorenya itu panas atau siangnya itu panas juga. Nanti kadang paginya panas, siangnya panas, nanti sorenya hujan. Itu dampak dari perubahan iklim yang tidak menentu karena adanya pemanasan global. Nah, ini untuk penjelasannya. Hal ini disebabkan karena penguapan air laut yang meningkat, pembentukan awan dan hujan yang menjadi lebih ekstrim, dan pola angin yang berubah-ubah. Akibat dari ini, hujan bisa turun tiba-tiba, cuaca panas terasa lebih ekstrim, dan pergantian musim sulit untuk diprediksi. Nah, sebelumnya kan minggu lalu udah dibahas juga nih sekilas tentang pemanasan global. Masih ada yang ingat nggak apa pemanasan global? Apa namanya? Apa itu pemanasan global? Efek dari rumah kaca yang berkilau. Sebelumnya di sini udah tahu belum apa itu rumah kaca? Rumah kaca. Jadi kayak misalkan kalian bayangkan, kayak kalian tahu nggak rumah kaca yang dibuat untuk nanam tanaman? Nah itu dibuat karena buat ngatur suhu di dalam ruangan itu biar tetap hangat. Nah kalau itu diterapkan ke bumi, nanti buminya itu makan semakin kayak panas itu. Karena apa? Karena dari energi panas di sinar matahari itu kejebak di atmosfer, makanya terjadinya pemanasan global. Karena itu efek dari rumah kaca.
tinggi aktivitas tersebut menghasilkan gas karbon dioksida ataupun CO2 dalam jumlah yang besar yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, aktivitas ini setiap hari dapat menyebabkan terjadinya penumpukan gas pada atmosfer bumi atau disebut dengan rumah kaca. Nah, gas yang berperangkap ini akan menghalangi panas matahari yang telah mencapai permukaan bumi untuk dimantulkan kembali ke luar angkasa. Akibatnya panas tersebut bertambah dan menyebabkan suhu rata-rata permukaan bumi meningkat. Peristiwa ini disebut dengan pemanasan global atau bahasa Inggrisnya apa? Nah, pemanasan global ini menyebabkan apa terjadi tadi apa? Oke, contohnya tadi dampaknya apa? Perubahan iklimnya yang ekstrim dan tidak menentu, panasnya semakin panas dan sering terjadi hujan yang susah diprediksi. Oke, ini merupakan penyebab dari pemanasan global. Kemudian dari pemanasan global ini ada beberapa hal, itu baik dari kegiatan sehari-hari maupun di industri, meningkatkan proses gas rumah kaca di atmosfer sehingga suhu rata-rata permukaan bumi itu meningkat. Ini menurut IPCC, pemanasan global terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2, H2O, CH4, ini kalian tahu CFC enggak? Itu klorofluorokarbon, terus N2O dan juga O3 yang terutama berasal dari kegiatan industri dan penggunaan kendaraan bermotor meskipun sebagai juga dihasilkan secara alami. Nah, ketika jumlah gas rumah kaca itu di batas normal, panas matahari terperangkap dan tidak dapat dipantulkan kembali ke angkasa. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca. Nih, ada pertanyaan lagi. Kira-kira aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan peningkatan gas rumah kaca? Kalian tahu tidak? Dari kendaraan itu terjadi karena adanya karbon apa? Karbon dioksida. Apa namanya? Yang lain ada nggak? Yang cowok-cowok di bayar tadi? Kehidupan
karena dalam kegiatan peternakan itu dari kotorannya itu biasanya begini mengeluarkan gas. Nah, gasnya itu juga bakalan terjebak di atmosfer dan terjadinya pemanasan global. Terus dari sampah, ya sehari-hari kita kayak membakar sampah itu juga menyebabkan pemanasan global. Terus yang terakhir yaitu deforestasi, yaitu dengan pembukaan lahan baru atau kayak penjualan hutan itu. Kan biasanya tuh kalau kita buka ladang itu biasanya diapain? Dibakar. Itu jadi karbonnya tuh bertambah dan jadinya pemanasan global. Ini kita masuk ke selanjutnya yaitu tugas diskusi. Bisa dibacakan keterangannya apa? Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Carilah satu dampak pemanasan global yang terjadi. Dampaknya itu bisa bebas, kalian mau nyari di internet atau yang terjadi di sekitar kita kehidupan sehari-hari. Terus buatlah kira-kira solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi dari dampak tersebut. Habis itu kita belajar buatlah kelompoknya. Mau di abang buatin atau kalian bikin sendiri? Bikin sendiri. Udah 5 menit ya dari kelompoknya. Dan salah 3 menit ya cukup ya. Thank you.
Dasar di bumi kehilangan ratusan miliar ton dari es setiap tahunnya. Beberapa dasar besar seperti di Antartika dan pegunungan Himalaya mengalami peningkatan laju pencairan yang semakin cepat dan potensi menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang signifikan. Lanjut, tadi kan dia udah bahas tuh peningkatan air laut. Nah, ini juga termasuk dari dampak. Nah, dampak ini menyebabkan bertambahnya volume air laut sehingga permukaan air laut terus meningkat. Kenaikan ini berdampak langsung pada kehidupan manusia, terutama masyarakat di wilayah pesisir pantai. Lanjut, yaitu adanya perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pada pola iklim yang meliputi tekanan udara, curah hujan, serta arah dan kecepatan angin akibat kenaikan suhu di bumi. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu dan semakin ekstrim. Terus ada gunanya beberapa hewan dan tumbuhan. Pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan bagi beberapa habitat hewan dan tumbuhan. Akibatnya terganggu keseimbangan ekosistem dan perubahan iklim. Banyak spesies kehilangan habitat aslinya dan jika tidak mampu beradaptasi beresiko mengalami kepunahan. Terus ada yang lain yaitu timbulnya wabah ataupun penyakit. Kan karena iklim yang terus berubah-ubah tidak jelas dan juga panas ekstrim, jadinya imun tubuh itu berkurang. Nah, keseimbangan ekosistem ini mempengaruhi siklus dari hidup hama dan penyebaran penyakit. Mana suhu yang meningkat menciptakan lingkungan baru bagi vektor penyakit seperti nyamuk, sehingga kasus penyakit seperti demam berdarah ini semakin meningkat. Terus ini untuk solusinya, tadi ada disebutin kan kayak transisi dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan, terus ada reboisasi, terus ada penghematan energi. Nah, di sini ada juga beberapa solusi. Yang pertama itu mengurangi konsumsi daging dan beralih ke makanan nabati. Kemudian ada reboisasi yang disebutkan tadi, yaitu melakukan pelestarian hutan karena hutan berperan dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Terus yang ketiga itu ada mengurangi kendaraan, terutama kendaraan pribadi, dan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan ataupun transportasi umum. Lanjut ada menghemat energi yang sudah disebutkan tadi. Terus ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus ada mengelola sampah karena sampah itu biasanya dibakar dan menyebabkan karbon semakin banyak. Dan yang terakhir itu